Mengapa Odesa menggerakkan petani untuk menanam pepaya? Pertanyaan ini sama diajukan. Mengapa Odesa menggerakkan petani menanam kelor? Tujuannya sama. Satu, ini untuk merespon masalah keterbelakangan hidup di desa. Jadi desa itu kan kita asumsikan memiliki daya produktif yang tinggi. Satu, ada alamnya. Kedua, ada manusianya. Tapi selama ini terpuruk karena antara alam dan manusia ini belum sinkron. Nah, misal petani dengan alam memang sudah menyatu, berproduksi, mencari makan, tapi masih banyak yang belum dilakukan. Misal, masih terdapat banyak lahan yang kosong. Itu di satu sisi alamnya kosong. Di lain pihak kita menemukan petani juga mengalami kekurangan gizi. Nah, ada lahan berarti potensi, ada pohon berarti peluang untuk menyelesaikan masalah. Nah, mengapa pepaya? Mengapa tidak tanaman lain? Sebenarnya pepaya bukan satu-satunya, tapi salah satu. Kita menjadikan pepaya itu skala prioritas kedua setelah kelor, karena pepaya itu satu mudah ditanam, kedua mudah dimakan, dikonsumsi, sehingga petani-petani miskin yang kekurangan gizi, orang kaya juga butuh pepaya kan. Nah, itu bisa mendapat sumber kesejahteraan berbasis gizi. Yang kedua, lahan-lahan yang kosong ini bisa berdaya guna lebih hijau. Yang ketiga, dengan adanya pohon pepaya, keanekaragaman hayati akan bertambah dan fungsi ekologis pepaya ini sangat baik. Misal ya, untuk mengusir sebagian jenis-jenis hama tertentu, bahkan untuk memberi asupan makanan hama sehingga tidak makan hasil tani mereka seperti sayur-sayuran. Terus yang ketiga, secara kontekstual ada problem di Kecamatan Cimenyan ini, para petani hanya menanam jenis sayuran yang berjangka pendek. Itu tidak bagus kalau hanya monoton atau bersifat monokultur. Pertanian yang baik itu harus polikultur. Dari berbagai jenis tanaman itu harus ada. Minimal kaidahnya 3. Tanaman pendek yang cepat itu oke, tidak masalah. Yang kedua, tanaman menengah ya seperti pepaya. Dan yang ketiga, harus ada tanaman tinggi. Nah, dengan begitu fungsi pertanian itu juga berdaya guna untuk gizi maupun untuk ekologi. Dan selanjutnya, fungsi pepaya itu untuk transformasi ekonomi. Dengan tadinya tidak ada pepaya, kemudian muncul pepaya, muncul tradisi baru yaitu mengonsumsi buah-buahan, maka disitulah basis kemajuan akan kita raih. Nanti nggak usah diajari petani, pepaya akan dijual. Itu nggak benar-benar, tidak usah pemberdayaan. Yang kita berdayakan adalah masalah bagaimana mereka mengatasi masalah pangan. Dan ini masalahnya kan pemikiran kita kebanyakan itu kalau pangan itu hanya komoditi yang primer. Kalau sudah punya beras seolah-olah cukup. Padahal di luar itu konsumsi sayuran, konsumsi daging, konsumsi buah itu kan harus. Dan banyak orang miskin yang tidak mengonsumsi buah-buahan walaupun mereka petani. Bahkan lucunya banyak mereka menanam sayur tapi petani itu kekurangan sayur. Mengapa? Karena mereka makan sayur saat musim panen saja. Sementara durasi waktu mereka tidak memiliki sayur itu lebih panjang. Itu karena harus ada jawaban tersendiri supaya mereka secara stabil memiliki sayuran dengan gerakan tani pekarangan. Nah, itu kalau pertanyaannya mengapa kita menggerakkan tanam pepaya itu. Kalau untuk mengatasi kemiskinan, apakah komoditi pepaya ini bagus untuk ekonomi, secara ekonomi? Secara ekonomi bagus atau tidaknya nanti masalah ekonomi, bukan masalah budidaya. Kita fokus ke masalah gizi. Tapi nanti kalau kita urus secara terpisah dari apa target kita membudidayakan, membentuk kebiasaan-kebiasaan menanam secara baik ini, ekonomi akan jalan dengan
sendirinya. Walaupun tentu butuh ya namanya pendampingan khusus. Misal jangan sampai tanaman yang ditanam ini dijual mentah. Itu kan salah satu yang dilakukan Yayasan Odesa. Tapi seandainya petani ini setelah tercukupi keluarganya dengan memakan buah terus mereka jual pun tidak akan rugi mereka. Karena target utama adalah pemerolehan gizi. Nah, begitu nanti mereka berinisiatif menjual itu sudah jadi nilai plus. Kalau target kita setkan bahwa kita nanam pepaya untuk bisnis, ini nanti petani tetap akan merasa kekurangan, merasa kurang harganya, merasa tidak diuntungkan. Karena itu pemberdayaan yang baik menurut saya ya langsung masuk ke wilayah kesejahteraan. Lagian kita akan mengatasi kemiskinan. Bagaimana orang itu sekalipun kita tidak bisa mengatasi kemiskinan ekonominya, minimal terjawab kebutuhan-kebutuhan dasar kesejahteraan pangan. Karena nggak cukup dengan beras, itu harus ada buah-buahan juga kan, sayuran dan aneka ragam jenis tanaman pangan lain yang harus dikonsumsi oleh petani. Jadi secara ekonomi itu juga bergantung pada tradisi. Kalau tradisinya di situ kuat, potensi-potensi alamnya dijual. Ini akibat mengapa pertanyaannya beginilah. Kalau di daerah Bandung Utara ini, mengapa yang laku hanya tanah? Karena memang tidak ada komoditi yang bernilai di atas tanah itu. Sehingga mereka pada menjual tanah dan tidak ada usaha pembangunan tanaman pangan yang berdaya guna, yang banyak menghasilkan aneka ragam komoditi. Itu menjadikan tanah tidak berharga dan mereka tidak merasa bisa mengelola tanah, akibatnya solusinya ya dijual itu. Petani susah untuk diajak menanam jenis baru. Tetapi saya melihat belakangan ini ribuan petani justru berbondong-bondong meminta bibit kepada Odesa. Apa yang sebenarnya terjadi? Soal kebiasaan. Jadi mungkin bukan hanya masalah petani ya, tapi orang itu ketika diajak memperbaiki dengan cara-cara yang baru, dengan barang baru dan lain sebagainya, itu kan cenderung tidak yakin. Dan tindakan ini pada kasus terbanyak kan didorong oleh keyakinan. Walaupun salah. Benar, tapi kalau dia tidak yakin itu susah untuk dilakukan. Nah, untuk menjawab masalah itu, kalau saya sih secara pribadi harus bisa meyakinkan bahwa petani ini akan bermanfaat buat mereka. Tidak melulu ke uang. Karena kalau langsung ke uang, mereka akan memandang hitung-hitungan. Dan cara menghitungnya itu salah. Karena tidak banyak sih komoditi apapun di sini juga kalau dengan pola dagang yang seperti itu akan tidak menguntungkan gitu loh. Bukan hanya masalah pepaya, apalagi kelor. Tapi nyatanya kelor bisa berdaya sekarang. Selain memberikan manfaat kesehatan, juga beberapa puluh petani kan mendapatkan manfaat dari peningkatan ekonomi. Nah, pepaya ini saya pikir nanti bisa menjadi keyakinan baru akan ditanam kalau mereka sudah merasakan manfaatnya. Dan sedikit hal saja untuk membuat mereka yakin. Ajak mereka makan, merasakan rasanya pepaya. Tentu bukan pepaya yang tradisional yang biasa dimakan burung ya, tapi ini ada pepaya California, ada pepaya Hawaii, ada pepaya Bangkok. Dan para petani ternyata mayoritas tidak memakan pepaya yang enak-enak itu. Nah, begitu kita uji coba kan, tahun pertama jadi panen, banyak yang dicuri di kebun Odesa itu kan 300 pohon. Ya sudah, artinya apa? Itu indikator baik di mana para petani mau mengonsumsi buah-buahan. Tidak usah diperintah, tapi adakan itu barang di depan mereka, di depan mulut mereka. Terutama saat mereka haus, saat mereka lapar, makanan akan menjadi hal yang sangat bermanfaat. Nah, sekarang petani meminta bibit pepaya, tapi mereka sebagian kan belum menanam. Karena apa? Ternyata tidak harus langsung merasakan manfaatnya.
mereka melihat tetangganya memakan pepaya dari yang dia panen pun sudah berhasil. Jadi yang disebut merasakan itu tidak harus merasakan langsung juga tidak. Karena itulah kita perlu melakukan gerakan-gerakan kampanye ini, memberikan informasi kepada petani tentang enaknya rasa pepaya. Pakai enak dulu, karena kita mau mengajak mereka hal-hal yang baru jangan disulitkan. Yang penting enak, toh gizinya juga akan masuk. Kan nggak akan lah gara-gara kita ngomong enak terus pepayanya hilang gizinya, kan nggak. Udah bilangin ini enak banget, ayo kita makan. Dengan mengajak makan mereka merasakan. Kalaupun ada yang tidak ikut makan, tapi mereka mendapat cerita dari orang yang makan dan mereka meniru tindakan menanam. Dan itulah yang membuat kita sekarang diserbu permintaan bibit puluhan ribu petani mau menanam pepaya. Artinya ini keberhasilan. Kalau menurut saya, bagaimana mereka tidak mau menanam sekarang berubah menjadi mau menanam. Dan ini kesempatan buat kita untuk terus memberikan bantuan bibit. Masa-masa awal ini ya, kita dorong petani untuk semaksimal mungkin menanam dulu. Jangan bicara bisnis pun, nanti bisnis itu akan berlanjut dengan sendirinya.